Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini ya. Saya akan menceritakan ya teman-teman bahwa kondisi ketika saya jualan untuk di tempat yang baru ini sudah mencapai 11 hari ya. Jadi perkembangan seperti apa, dan kemudian sambil saya membalas ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama itu tentang fungsi dari penambahan TBM atau ovalet pada cakwe ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada cara menggoreng daging atau cakwe, misal dari takaran minyak segimana, panas suhu berapa biar maksimal ya ngembangnya, mekar sempurna digoreng. Jadi ada dua pertanyaan ya yang perlu sedikit mungkin ya pemahaman saya jelaskan. Nah jadi teman-teman ya, di sini saya jualan tuh sudah hampir 2 minggu ya. Jadi memang kalau saya melihatnya kan seperti itu, saya rasakan memang ada perkembangan ya dari kemarin. Setelah 2 hari kemarin kita bisa omset di 300-an ribu ya, dan hari ini karena mungkin pas di hari Minggu juga, jadi tadi sudah mencapai 400 ribu ya, lebih sedikit seperti itu. Jadi artinya belum ada 2 minggu omset kita sudah mencapai 400 ribu ya, dari jualan awal yang hanya kisaran 100 ribu yang menjadikan saya sendiri sedikit pesimis ya. Tapi alhamdulillah ada peningkatan, walaupun besok kan kalau jualan itu memang Sabtu Minggu kan memang sedikit lebih ramai ya biasanya. Mungkin di hari berikutnya mungkin saya kurangi sedikit supaya ritme penjualan besok kita pantau seperti apa, akan lebih bagus tidak. Jadi mungkin kurangi sedikit, kalau besok habis baru ditambah lagi seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini saya menjawab ya dari siapa ini namanya, ada pertanyaan tadi tentang penambahan ya, tentang dari Kak Reta Margareta ini kalau di akunnya tentang fungsi penambahan TBM atau valet ya pada cakwe. Nah biasanya teman-teman ya, kita sendiri kan mengenal bahan-bahan dasarnya untuk membuat baik roti goreng cakwe. Sebenarnya ada bahan dasarnya atau ada bahan pokoknya, dan ada bahan-bahan tambahan juga ya, seperti itu. Jadi seharusnya kita memahami dulu ya teman-teman, jadi bahan pokok itu apa fungsinya, kemudian bahan-bahan tambahan seperti apa. Walaupun kalau di mungkin di berbagai channel tutorial ya, itu kan kalau membuat resep seperti itu kan memang sudah paket ya, artinya seperti itu, dan tidak tahu kita tentang penjelasan secara detailnya. Nah kalau di sini kita tahu ya bahwa fungsi TBM atau ovalet atau SP dan lain-lain biasanya seperti itu kan biasanya berperan ya. Valet sendiri sebenarnya berperan juga untuk bisa untuk membantu mengembangkan ya, melembutkan seperti itu, dan juga kalau saya merasakannya itu bisa juga untuk apa ya, artinya memulurkan ya, seperti itu. Jadi adonan itu secara apa ya, secara tidak langsung dia itu terlihat seperti elastisen seperti itu. Nah itu penambahan pada ovalet seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri ya, memang karena di situ bahan seperti SP dan lain-lain seperti itu fungsinya sebagai salah satu bahan pengembang. Dan saya sendiri, kalau saya jujur saat ini saya malah jarang sekali memakainya. Dulu waktu awal-awal memang bahan-bahan itu lengkap sekali saya gunakan ya, seperti contohnya dari segi pengembang lah, ada ragi instan, kemudian soda kue, bagian powder ya seperti itu, bahkan ovalet ataupun SP kadang saya gunakan seperti itu. Dan saya pikir-pikir itu terlalu memakan biaya yang banyak ya, dan hasil juga yaitu kalau memang kita itu memang sudah jeli, sudah bisa mengelola dengan benar, itu tidak masalah. Artinya bahan-bahan tambahan seperti itu ya boleh kita pergunakan, akan lebih baik. Tetapi kalau tidak kita pergunakan itu kan tidak masalah seperti itu. Nah fungsinya kalau teman-teman memang bisa untuk mempergunakan itu, otomatis akan lebih baik ya. Seperti cakwe sendiri, mungkin kalau kita itu kan menggoreng cakwe kan tidak bisa mekar ya, mekarannya mekar yang besar,
bisa kan udah kecil tuh besar itu karena bahan-bahan penambahannya itu kan lebih banyak ya teman-teman seperti tadi. Dan saya tidak menggunakan itu dengan alasan tadi ya teman-teman, karena itu juga menambah bahan pengembang sendiri, sehingga kalau banyak alasan ingin lebih lembut kemudian lebih elastis gitu kan, saya sendiri berpatokan pada mentega sendiri kan seperti itu. Jadi boleh jadi teman-teman itu memakai seperti Ovalet dan lain-lain seperti itu dan merek lain seperti itu, tidak masalah ya. Fungsinya ya tadi dia adalah sebagai bahan untuk membantu mengembangkan cakwe itu sendiri, kemudian untuk kemudian ya mungkin elastis ketika kita menarik adonan itu sendiri, dan menambah fungsi ngembangnya, mekarnya seperti itu. Dan itu biasanya seperti apa ya, artinya seperti fanatik sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman mengatakan bahwa seperti contohnya Ovalet itu sama dengan seperti menggunakan soda baking powder kan seperti itu. Ada teman-teman saya juga dulu berpikir seperti itu ya teman-teman. Dengan menggunakan bahan tambahan seperti soda kue ataupun baking powder, ketika adonan nanti sudah ngembang seperti itu, dia akan lebih tahan lama seperti itu. Itu adalah kepercayaan dari diri kita masing-masing, kita yakin dengan pemakaian itu, dan itu insya Allah bisa kan seperti itu. Tapi kalau kita berpikir yang instan simpel saja, ya kenapa tidak cukup dengan lagi instan saja seperti itu. Nah itu halnya itu kembali ke teman-teman semua. Saya tidak menyarankan itu tidak boleh dipakai, boleh sangat bagus dipakai, tetapi dengan keyakinan teman-teman, artinya teman-teman sudah nyaman dengan hal itu ya seperti itu. Kalau fungsinya ya tadi kita sudah lihat bahwa Ovalet dan lain-lain itu aja, itu kalau di bahan roti goreng dan cakwe itu aja sebagai bahan tambahan, tetapi dipakai itu lebih bagus kan seperti itu. Jadi tidak masalah, jadi lebih baik lah seperti itu ya. Contohnya aja seperti tambahan lain seperti telur dan lain-lain itu kan sebenarnya kalau dipakai itu kan tidak masalah ya teman-teman. Dia akan menambah lagi lembutnya seperti itu. Hal-hal yang hampir menyerupai ya, telur kemudian Ovalet itu kan hal-hal yang menyerupai. Dia telur itu menjadikan roti goreng ataupun cakwe yang kita buat itu lebih empuk, cuma dia agak seratnya agak dikenceng dia seperti itu kan. Nah kemudian ya teman, ini ada salah satu dari teman kita juga cara menggoreng odading atau cakwe, misal takaran minyak dan macam-macam lah seperti itu ya. Kemudian supaya mekar sempurna digoreng. Nah jadi teman-teman ya, kalau untuk masalah minyak untuk menggoreng berapa yang dibutuhkan itu kan tergantung kita membuatnya teman. Kalau upahnya kita dagang dengan membuat hanya untuk konsumsi, tentu saja itu sangat akan berbeda ya teman. Kalau kita buat usaha, tentunya kan setiap hari ada penambahan yang itu tidak bisa tawar lagi, karena harus ya, artinya pertama kita memberikan minyak itu kan harus sedikit lebih banyak. Itu kalau kita ya, tergantung juga beberapa banyak teman-teman membuat adonan. Kalau cuma membuat 2 kilo 3 kilo kan paling sedikit ya. Ya mungkin kita hanya butuh minyak goreng sekitar mungkin 3 liter 4 liter, bahkan 1 liter pun itu sebenarnya sudah cukup. Karena kalau untuk goreng itu, kalau untuk konsumsi ya bahkan setengah liter juga nggak masalah kan. Itu kalau hanya untuk konsumsi. Tapi kalau untuk jualan kita minimal pokoknya bikin 3 kilo 4 kilo kan. Jadi setiap hari seperti itu kan minyak itu kan berkurang ya, artinya kita tambahkan tapi tidak kita buang, artinya penambahan setiap hari kan seperti itu. Jadi itu ya bedanya teman. Kalau kita memang butuhnya berapa ya tergantung teman-teman membuatnya itu berapa banyak adonan yang kita bawa atau kita goreng ya seperti itu. Jadi kalau masalah untuk suhu ya, kalau suhu itu rata-rata ya teman, artinya suhu panas api ya, artinya seperti atau minyak itu ya mungkin seperti halnya sama dengan seperti menggoreng donat ya, seperti mungkin kisaran di 170 derajat Celcius ya sampai 180 kan seperti itu, jangan terlalu panas kan seperti itu sudah relatif sekali ya teman. Yang penting ketika kita menggoreng ya teman, ketika kita menggoreng itu adonan yang kita masukkan dia itu langsung angkat. Jadi kalau memang itu sudah ngembang, artinya kita masukkan ke dalam minyak goreng itu nanti langsung angkat ke atas, jadi seperti mendidih gitu ya. Kita masukkan adonan seperti mendidih kemudian naikkan seperti itu tandanya ya sudah panas ya. Kalau untuk masalah yang lainnya itu kan tergantung kita lagi. Kalau kita membuat banyak ya otomatis kita naikkan suhunya lagi agar lebih cepat lagi kan seperti itu. Contohnya kan kalau kita jualan itu biasa kita punya bikin 5 kilo. Kalau kita bikin 10 kilo otomatis kan suhu
panasnya itu kan kita naikkan, jadi gas kompor gas ini kita kuatkan lagi seperti itu, sehingga kita hanya menyesuaikan. Jadi tidak ada artinya standar bakunya, hanya kalau mengikuti standar di site ya, artinya di orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu kalau seperti donat dan lain-lain itu sama sepertinya, akhirnya sekitar 170 derajat Celcius sampai 180 derajat ya, seperti itu ya teman. Tapi kalau buat kita yang di usaha ataupun penjualan itu kan tergantung berapa banyak yang kita buatkan seperti itu. Nah, kemudian ya, biar maksimal ngembang mekar sempurna di gorengan ya tadi ya teman-teman, artinya kan itu kembali lagi ke adonan kita. Kalau adonan kita sudah ngembang duluan, itu otomatis ya gorengan itu tidak apa ya, artinya tidak sebagus ketika nanti goreng dimasukkan ke dalam ngembang waktu di wajan kan, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang itu kembali lagi pada adonan kita kan, seperti itu. Jadi tidak, suhu panasnya minyak itu tidak menjadi suatu patokan yang istilahnya yang harus ya teman-teman. Tergantung dari bagaimana proses kita membuat adonan sendiri, kemudian berapa banyak adonan yang kita ingin goreng seperti itu, sehingga menyesuaikan saja. Jadi kan kalau main kompor itu ya teman, kadang kecilin, kadang besarin. Kalau api sudah terlalu besar, panas, sudah suhu terlalu panas, kita kecilin kan, seperti ini. Itulah fungsinya kita itu mengenal juga kebiasaan ya. Artinya kalau kita sudah lama menggoreng seperti ini, itu akan apal ya, seperti. Jadi ada kadang kan bisa cepat ya teman. Artinya kalau suhu dengan suhu yang tinggi, otomatis gorengan kita itu akan cepat lebih masak kan, seperti, atau lebih kering ya, seperti itu. Nah jadi itu ya teman, sedikit penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman semua kurang apa ya, saya kurang maksimal, saya mohon maaf, tapi sebisa saya dengan pengalaman saya selama ini. Nah seperti itu yang saya tahu ya teman. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.